นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัตตานันเจปิยังจัญญังรักขยะนังสุรักขิตังตินนังอัญญตารังยามังปฏิจักเกยปันดิโตติkepada Romo Ramani Pandita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang saya hormati. Pagi hari ini kita datang melakukan puja bakti di Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya ini seperti halnya pada hari-hari yang lalu, pada minggu-minggu yang lalu. Namun pada minggu kali ini ada hal yang sangat membahagiakan bagi umat Buddha di Indonesia. Kemarin hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 anggota Sangha Theravada Indonesia bertambah 6 biku yang mendapatkan upasampada di Uposatagara Wihara Jakarta Dhammacakka Jaya ini, sehingga pada tahun 2019 ini, biku anggota Sangha Theravada Indonesia menjadi 99 biku. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sejak lahir kita telah mendapatkan atau merasakan kasih sayang, merasakan cinta dari kedua orang tua kita. Seiring bertambahnya umur kita menjadi anak-anak, cinta kasih sayang yang kita terima dari orang-orang terdekat kita juga semakin bertambah. Namun cinta kasih yang menjadi salah satu landasan orang tua kita membesarkan anak-anaknya, jarang sekali kita mengikuti apa yang telah diberikan, dipancarkan oleh orang tua kita, orang-orang terdekat kita, sehingga cinta kasih yang kita kembangkan sebagian besar berkembang terhadap orang lain. Sedangkan cinta kasih yang semestinya kita kembangkan di dalam diri kita
Ini seringkali kita lupakan. Memang ada orang yang mengatakan, Bante, kalau cinta kasih kita kembangkan hanya ke dalam diri kita, bukankah itu satu ego? Kita tidak mau mengembangkan cinta kasih ke makhluk lain. Ada satu pepatah di Indonesia yang mengatakan, gajah di pelupuk mata atau di depan mata itu sangat tidak kelihatan. Kuman di seberang lautan jelas sekali kelihatan. Oleh karena itu, dalam mengembangkan cinta kasih ke dalam diri kita ini, tujuannya apa? Agar kita bisa introspeksi, kita bisa menasehati diri kita. Seperti yang diajarkan guru agung kita, Atana Sodayatanang. Nasihatilah diri kita ini dengan diri kita sendiri. Kita bisa menasihati orang lain. Menasihati anak, menasihati istri, menasihati suami, menasihati teman-teman. Tapi bagaimana dengan diri kita sendiri? Apa yang pernah kita lakukan? Apa yang pernah kita berikan kepada diri kita sendiri ini? Sehingga di dalam kesempatan lain dikatakan, Nabi atak samang pemang. Tidak ada cinta kasih yang melebihi cinta kasih terhadap diri sendiri. Bapak Ibu mengembangkan, memancarkan cinta kasih kepada anak-anak, kepada suami, kepada istri, kepada teman-teman. Kita mengatakan kita cinta kepada mereka. Namun sesungguhnya kita lebih mencintai diri kita sendiri. Nah, tentu kita tidak asing dan pernah menjadi pelaku bagaimana orang yang sedang menjalin cinta itu. Bagaimana orang tua yang mengasihi anak-anaknya itu. Bagaimana pasangan yang mengasihi pasangannya. Tentu akan memberikan yang terbaik untuk orang yang dicintai. Orang tua terhadap anak-anaknya, apalagi anak tunggal. Apapun yang diinginkan oleh anak itu pasti akan diberikan. Pasangan mencintai pasangannya juga demikian. Apapun akan kita lakukan demi orang yang kita cintai itu. Orang tua rela melakukan apa saja demi anak-anaknya. Pasangan rela melakukan apa saja demi pasangannya. Nah, sekarang hal itu kita jadikan sebagai contoh. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita semestinya memberikan yang terbaik untuk diri kita sendiri. Sangat sederhana, karena kita telah menjadi salah satu pelaku. Kita telah mempraktikkan yang dinamakan cinta kasih kepada orang lain. Kita telah pernah memancarkan cinta kasih itu kepada orang lain. Apa yang kita lakukan terhadap orang yang kita kasihi itu? Ya, dari sini kita akan mampu
mengembangkan, memancarkan cinta kasih itu kepada diri sendiri. Hal-hal yang baik semestinya kita pancarkan kepada diri kita sendiri. Apa hal-hal yang baik? Bicara baik, berjalan dengan baik, duduk dengan baik, makan dengan baik, berpakaian juga dengan baik. Ini yang dinamakan kita cinta kepada diri kita sendiri. Oleh karena itu, kalau kita yang ada di sini pernah mengerti arti kasih sayang, arti cinta itu, kita akan berusaha. Saya cinta pada diri saya sendiri. Maka saya ketika berbicara juga mengatur kata-kata yang baik. Kalau berjalan juga mengatur berjalan yang baik, duduk yang baik, berperilaku yang baik. Ini yang dinamakan mencintai diri sendiri. Di depan saya telah mencupli ayat nama pada Atanance piyang janya rakeya nang surakitang. Artinya, jika kita mengetahui bahwa diri kita lah yang kita cintai, maka sudah sepantasnya lah kita menjaga cinta kepada diri kita itu dengan baik. Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini tidak ada yang tidak mencintai dirinya sendiri. Bilang mencintai orang lain, tetapi sesungguhnya adalah karena cinta kepada diri sendiri, supaya orang tersebut membalas apa yang kita berikan. Hanya saja kita tidak mau mengakui bahwa kita mencintai diri kita sendiri itu. Cinta secara sederhana maknanya dalam bait tersebut adalah memberikan yang terbaik. Sebagaimana yang saya sampaikan di depan tadi itu, contoh di awal. Bagaimana orang tua terhadap anaknya, bagaimana pasangan kepada pasangannya. Memberikan yang terbaik demi kebahagiaan orang yang dicintai. Demikian pula halnya cinta kepada diri sendiri. Ketika kita mengetahui tidak ada yang kita cintai melebihi cinta kepada diri sendiri, rakia nang surakitang, sudah sepantasnya lah kita itu menjaga cinta itu. Cinta ini maksudnya cinta kepada diri kita ini dengan sebaik-baik mungkin. Tinang anyak tarang yamang pati jakeya pandito. Orang bijaksana akan selalu waspada terhadap 3 masa kehidupan kita. Masa anak-anak, masa muda, dan masa tua. Apa yang dimaksud dengan pandito itu? Dalam bahasa Bali, ya pandita. Bukan Romo Pandita ya.
orang bijaksana. Bijaksana itu yang bagaimana? Kita sering mendengar kata bijaksana. Bahkan sebagai umat Buddha, bijaksana itu tidak asing lagi. Kata panya juga bijaksana. Pandito atau pandita juga bijaksana. Apa makna dari bijaksana? Tahu mana yang baik, tahu mana yang buruk, tahu mana yang perlu dilakukan, tahu mana yang perlu dihindari. Orang tua dikatakan bijaksana karena tahu mana yang perlu dilakukan oleh anak-anak, mana yang perlu dihindari. Orang tua selalu menasihati anak-anaknya demikian. Nak, jangan melakukan ini. Nak, kamu harus melakukan ini. Maka sebagian besar orang tua itu dikatakan bijaksana terhadap anak-anaknya itu. Oleh karena itu, kata bijaksana ini berhubungan dengan diri kita. Kalau kita meskipun umurnya belum tua, tetapi kita bisa memilah-milah, ini baik, ini tidak baik, ini perlu dilakukan, ini perlu dihindari, maka orang itu dikatakan sebagai orang yang bijaksana. Tapi kalau kita tidak tahu, baik dikatakan buruk, buruk dikatakan baik, yang perlu dihindari malah dilakukan, yang perlu dilakukan malah dihindari. Sesungguhnya itu adalah kebalikan dari orang bijaksana. Dikatakan sebagai bala. Itu bapak saudara-saudari sekalian, orang bijaksana akan selalu waspada dalam 3 masa hidupnya. Masa anak-anak, masa muda, dan masa tua. 3 tahapan ini yang harus kita perhatikan, kita kembangkan, sehingga kita disebut sebagai orang yang bijaksana. Karena kita tahu untuk mencintai diri sendiri, untuk menjaga cinta kepada diri kita sendiri ini, tidak cukup hanya dengan kata-kata, saya cinta kepada diri kita ini. Tetapi kita harus melakukan satu tindakan yang bisa dimulai dari anak-anak. Anak-anak di sini disebutkan sebagai 3 masa, yaitu masa sekolah. Mungkin dari playgroup sampai di bangku kuliah. Ya, kalau playgroup, TK, mungkin masih harus mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Masa anak-anak ini adalah masa belajar. Di mana pada saat masa tersebut, ingatan kita sangat kuat. Telinga, mata, juga masih berfungsi dengan baik. Ketika telinga, mata, ingatan berfungsi dengan baik, maka sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, kita harus cepat-cepat melakukan apa yang perlu kita pelajari. Sistematis dari 3 masa ini, pertama adalah belajar. Belajar apa yang perlu kita pelajari, sesuai dengan kemampuan masing-masing tentunya. Belajar sebanyak-banyaknya. Kalau kita tertinggal masa
belajar tersebut, masa anak-anak tersebut, misalnya sudah menjadi pemuda, masa seperti itu tidak akan bisa kita kembalikan lagi. Maka tidak heran kalau kadang-kadang para pelajar, mahasiswa ada rasa penyesalan ketika tidak mampu menyelesaikan apa yang harus diselesaikan sebagai pelajar. Waktu akan terus berjalan. Tidak mungkin bisa kita kembalikan. Ini yang dimaksud waspada pada masa anak-anak. Tahap yang kedua adalah masa remaja atau muda. Yang artinya ketika masa belajar sudah lewat, tibalah saatnya masa muda. Masa muda yang bagaimana? Tenaga masih fit, tenaga masih kuat, tubuhnya juga kuat. Itu adalah masa untuk bekerja. Karena kita sebagai perumah tangga, bapak ibu sebagai perumah tangga, ketika masa muda tidak mau bekerja, tidak mau mengumpulkan materi untuk menunjang kebutuhan hidupnya, maka di masa tua akan muncul penyesalan. Pengetahuan yang telah kita dapatkan pada masa anak-anak, pada masa muda itu kita terapkan sehingga kita mampu mendapatkan penghasilan, mendapatkan materi. Karena sebagai perumah tangga tanpa didukung oleh materi, seorang perumah tangga tidak akan bisa mempraktikkan hidup sebagai perumah tangga. Kecuali kalau mau jadi biku. Ya. Kalau mau jadi biku, boleh. Masih dibuka kesempatan. Tapi apakah mungkin menjadi biku tidak segampang yang dipikirkan? Kalau tidak punya timbunan jasa yang cukup, kata punyata, kata punya. Jadi kalau tidak punya timbunan jasa yang cukup, kita tidak akan mampu memperoleh hal itu. Oleh karena itu, pada masa muda adalah masa di mana kita harus berjuang. Sang Buddha mencapai kesempurnaan juga pada masa muda. Ketika masa muda, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan materi. Kalau sudah mendapatkan materi, bagaimana? Kalau sudah mendapatkan materi, harus selalu waspada juga. Jadi, ada 3 tahapan. Yang pertama kita itu mendapat materi yang merupakan hasil dari kita bekerja, kemudian menggunakan materi itu untuk menunjang kebutuhan kita. Jangan sampai kita sudah mendapat, tapi kita tidak mau menggunakan. Hemat, tetapi terlalu hemat. Untuk makan saja diirit-irit, supaya tidak habis. Jadi materi yang kita dapatkan harus kita gunakan untuk menunjang kebutuhan hidup kita. Ada yang punya materi lebih, itu bisa digunakan untuk menunjang usahanya, untuk menambah modal. Kita punya usaha apa, ditambah dari apa yang kita dapatkan itu. Dan yang lainnya, kita harus punya tabungan untuk saat-saat di mana kita
perlu berobat ke dokter, ke rumah sakit. Jadi tidak dinikmati semua tanpa kita punya tabungan itu. Jadi pada saat-saat di mana kita memerlukan, kita perlu berobat, sebagian materi yang kita sisihkan itu bisa kita gunakan. Nah, setelah masa muda, maka tibalah saatnya masa tua. Nah, ini kadang-kadang Bapak Ibu kalau dibilang tua, tidak mau, maunya muda terus. Tidak mau tua. Padahal tua itu otomatis. Mau bertambah umurnya, mau. Tapi tua tidak mau. Kalau kita lihat, kalau tua itu hanya dimiliki oleh satu orang, yang lain tidak, mungkin kita bisa protes. Tetapi ketuaan ini, ya, usia tua, tubuh tua, itu dimiliki, dialami oleh setiap orang. Tidak dialami oleh satu orang saja. Adil kan? Adil. Kalau yang mengalami tua itu hanya satu orang, wah dunia ini nggak adil. Kenapa? Saya tua, kenapa dia nggak tua? Tetapi tua ini dialami oleh setiap orang. Maka pada masa tua ini, apa yang perlu kita pahami? Kita harus bisa merenungkan yang introspeksi diri. Setiap orang bisa tua, bisa sakit, dan sebentar lagi juga kemana? Ke rumah duka. Bisa dihindari? Tidak bisa. Oleh karena itu pada masa tua ini kita harus memberi perhatian sedikit lebih, ya, memberi perhatian banyak kepada masa tua kita itu. Masa tua itu yang mulai umur berapa, Bante? Ya kira-kira umur berapa masa tua? 40, 50? Iya, kalau sampai 50 ya. Setelah kita berkeluarga, itu sesungguhnya kita sudah dikatakan sebagai orang tua, apalagi punya anak. Maka pada saat itu, 4 hal yang harus kita ingat pada masa tua itu. Berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan tanggung jawab, melakukan kewajiban kita sebagai bapak, orang tua, ya, sebagai ibu, sebagai kakek, sebagai nenek, sebagai pegawai. Kita harus melakukan kewajiban kita itu dengan sungguh-sungguh. Jangan kita mau menjadi bapak, menjadi ibu, tetapi kita tidak mau melakukan kewajiban kita sebagai bapak, kewajiban kita sebagai ibu. Punya anak ya ditinggal, suruh orang lain yang mengurus. Ini namanya sungguh-sungguh enggak? Nanti saya kan harus cari uang. Ada satu anak yang sempat protes. Bante, saya nggak pernah ketemu dengan orang tua saya. Saya bangun, orang tua sudah berangkat kerja. Saya tidur, orang tua belum pulang. Kapan waktunya saya bertemu dengan orang tua? Nah, ini dikatakan tidak bisa menjalankan, mempraktikkan kewajiban sebagai orang tua. Maka tahap pertama sebagai orang tua, lakukanlah kewajiban kita. Kalau sebagai bapak, sebagai ibu, ya lakukanlah sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai pegawai itu. Yang kedua, ya, tahap kedua, kikis kesedihan.
Ya. Orang tua biasanya kesedihannya itu besar. Kesedihan tentang apa? Sakit, sebentar lagi kemana? Meninggal. Apalagi yang sering berpikirnya itu masa muda. Dulu waktu saya masih muda, saya masih bisa naik tangga 5 saja enteng. Tapi sekarang naik tangga 1 saja, lantai 1 saja, sudah harus naik lift. Misalnya. Jadi ada perasaan sedih. Sedih pada saat sakit. Sedih ketika melihat cermin sudah tua. Sedih ketika kita tidak bisa bangun dari ranjang. Sakit. Cobalah pada saat itu, pada saat usia tua itu, kita berusaha untuk menyingkirkan kelekatan kita pada kesedihan itu. Semua orang akan mengalami sakit. Tidak ada yang tidak mengalami sakit. Jadi menerima sebagaimana adanya. Ya masa tua, kalau misalnya sakit ya berobat ke dokter. Tidak memungkiri kejadian yang kita alami. Yang ketiga, melepaskan kecemasan. Cemas. Nanti anak-anak saya bagaimana? Cucu-cucu saya bagaimana? Harta saya bagaimana? Rumah saya bagaimana? Mobil saya bagaimana? Pada masa tua, kecemasan itu sangat rentan sekali. Bahkan ada satu pembicaraan dengan umat. Pada saat belum punya anak, ingin punya anak, mengasuh anak. Bilangnya capek Bante mengasuh anak. Ketika anaknya sudah dewasa, punya cucu, cucunya juga mau diasuh juga. Itu memang satu kebahagiaan punya cucu. Tapi jangan sampai kebahagiaan itu menjadi kecemasan. Cucu, anak, materi, semua harus bisa kita lepaskan. Bukan berarti kita tidak menjaganya, jangan sampai salah mengerti ya. Melepaskan kecemasan bukan berarti lepas tanggung jawab. Di depan tadi yang pertama kita harus punya tanggung jawab. Yang ketiga ini, kita harus melepaskan kecemasan terhadap anak, cucu, materi yang kita punya itu. Ini di masa tua itu. Dan yang keempat, cobalah beri perhatian sedikit terhadap dhamma. Sebagaimana yang diajarkan guru agung kita, Dhammo hawe rakati dhammacaring. Dhamma akan melindungi mereka yang mempraktikkan dhamma. Kalau kita tidak mempraktikkan dhamma, setelah masa tua kemana? Apakah berubah menjadi anak-anak? Kita akan melanjutkan kehidupan kita di alam selanjutnya. Maka kita akan menjadi kaya, akan menjadi miskin, akan menjadi baik, akan menjadi buruk, akan menjadi atau terlahir di alam yang baik atau alam surga, akan terlahir di alam rendah atau orang umum mengatakan neraka. Semua adalah diri kita, berpusat pada diri kita. Tidak ada satu orang ataupun satu makhluk pun yang mampu mengangkat kita atau melemparkan kita ke alam yang kurang baik. Semua ada atau berpusat pada diri kita. Jadi kalau kita melakukan atau kita mencintai diri kita, jagalah
perbuatan kita itu agar senantiasa dalam kewaspadaan untuk berbuat baik. Ada satu dhamma yang bisa kita jadikan pedoman, ya, yang dikatakan sebagai dhamma untuk manusia yang baik. Sapurisa dhamma. Dhamma untuk orang yang baik. Baik itu yang bagaimana, Bante? Baik itu tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan orang lain. Kalau baik itu kita pengertiannya hanya untuk diri sendiri, orang lain mau menderita ya silakan. Yang penting saya baik, itu belum baik. Yang penting saya senang. Jadi baik secara singkatnya, tidak usah dijelaskan detail sekali. Perbuatan yang kita lakukan ketika tidak menimbulkan penderitaan bagi diri kita dan orang lain, perbuatan itu dikatakan sebagai perbuatan yang baik. Nah, ini kita bisa belajar dari Sapurisa Dhamma ini. 7 hal yang perlu kita beri perhatian pada saat masa tua. Karena masa tua ini nanti tidak akan bisa bertahan lama. Satu yaitu Dhammanyutta. Tahu sebab. Dhammanyutta ini tahu sebab. Sebab apa? Kalau saya melakukan ini, nanti saya akan mendapatkan akibat ini. Kalau saya bekerja, saya akan mendapatkan gaji. Kalau saya belajar, saya akan pandai. Kalau saya makan, saya akan kenyang. Kalau saya minum obat, sakit saya akan sembuh. Jangan seperti orang yang kolesterolnya tinggi. Disuruh menghindari yang lemak, saya nggak peduli, Bante, yang penting saya makan enak. Nanti dicek darah, kolesterolnya naik. Jadi sebab-sebab inilah yang perlu kita ketahui. Ini Dhammanyutta. Yang kedua, Atthanyutta. Atthanyutta itu artinya tahu hasil, tahu manfaat apa yang kita kerjakan ini. Saya mendapatkan hal ini karena saya melakukan itu. Sekarang Bapak Ibu menjadi orang yang mengenal Dhamma, itu juga karena kebajikan di masa lalu. Menjadi orang yang kaya karena akibat kebajikan yang dilakukan pada masa lalu. Salah satunya berdana. Menjadi manusia, salah satunya adalah dengan menjaga Pancasila. Atthanyutta. Jadi apa hasil sekarang ini dari apa? Tidak ada apa yang kita terima saat ini itu tiba-tiba langsung datang saja begitu. Tidak ada. Materi yang kita punyai saat ini tidak bisa datang tiba-tiba. Ini namanya tahu hasil. Hasil yang kita terima saat ini berasal dari sebab yang kita lakukan. Yang ketiga, Atthanyutta. Tahu diri. Ya, tahu diri kita. Diri kita ini punya kemampuan, punya sifat yang bagaimana. Jarang sekali yang bisa mengetahui dirinya sendiri, sebagaimana peribahasa bahasa Indonesia tadi. Kuman di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ini namanya tidak tahu diri. Tahu diri di sini, tahu sifat saya itu bagaimana, kemampuan saya bagaimana. Dengan mengetahui diri kita ini, atau kita bisa introspeksi setiap saat, menasihati diri kita. Nasihatilah diri kita ini dengan diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa menasihati diri kita. Kita yang menjadi
programmer dari diri kita. Oleh karena itu, sering-sering merenung sifat kita bagaimana, kemampuan kita bagaimana. Jangan sampai sudah tua, tidak boleh mengangkat beban berat, tapi merasa masih muda. Saya masih kuat. Apa yang terjadi? Sakit. Sudah tua, tidak bisa lari jauh, memaksakan diri untuk lari jauh. Ya, yang untung dokter. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu matanyuta. Tahu batas-batas. Batas-batas di sini artinya sebagai seorang biku misalnya, tahu batas dalam hal makan. Sebagai perumah tangga, tahu batas dalam hal menggunakan kebutuhan hidup. Jangan sampai kemampuannya itu 50, menggunakannya sampai 100. Kemampuan tubuh kita ini mungkin hanya makan 1 atau setengah piring, kita makan sampai 2 piring. Itu yang bikin kita menderita. Ya, jadi tahu batas apa yang harus kita lakukan sebagai perumah tangga. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, kalanyuta. Kalanyuta itu tahu waktu. Waktu ini misalnya orang tua, ini waktunya makan, ya harus makan. Waktunya minum obat, minum obat. Waktunya mendengarkan ceramah. Waktunya belajar, belajar. Waktunya ujian, juga ujian. Kalau tidak tahu waktu, ujiannya sudah selesai baru datang, gimana? Nggak lulus. Sebagai pelajar harus tahu, bisa memprediksi waktu yang baik. Ini bisa kita mulai dari diri kita. Kalau kita merasa mencintai diri kita, puja bakti mulai jam 9. Datangnya harus sebelum jam 9. Puja bakti mulai jam 9, datang jam 10. Sudah ketinggalan, sudah separuh jalan. Apalagi kalau sebagai pelajar, mulai belajarnya itu pukul 8, kita datangnya pukul 10. Kita yang rugi. Jadi ini yang namanya tahu waktu. Yang keenam, parisanyuta. Artinya tahu kelompok. Kelompok mana yang dikatakan baik, kelompok mana yang dikatakan buruk, kelompok mana yang perlu kita bertemu, kelompok mana yang perlu kita hindari. Jadi tidak semua kelompok di masyarakat itu bisa kita jadikan sebagai tempat mengembangkan diri. Kalau bertemunya itu dengan kelompok orang yang suka mabuk-mabukan, akibatnya bagaimana? Kehancuran, keruntuhan. Kalau bertemunya itu dengan orang yang sering memberikan bimbingan, kelompok orang-orang yang di wihara, ini perlu dilakukan tidak? Perlu. Namanya tahu kelompok mana yang baik, kelompok mana yang tidak baik. Yang terakhir, pugala paropanyuta. Artinya tahu seseorang yang perlu kita jadikan sebagai teman. Teman kita atau orang ini baik atau jahat. Kalau baik, kita harus bergaul dengan mereka. Kalau jahat, kita harus hindari. Maka dikatakan di depan tadi sebagai orang bijaksana, pandita. Jangan asal bergaul dengan orang sebelum kita tahu orang itu baik atau tidak baik. Kalau baik, ya
Sering-seringlah bergaul. Kalau tidak baik, ya harus berusaha untuk dihindari. Supaya kita menjadi orang yang baik. Ini yang dikatakan mencintai diri kita sendiri. Karena orang yang mencintai itu, dia pasti akan memberikan yang terbaik untuk orang tersebut. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, artinya kita harus memberikan yang terbaik untuk diri kita. Ini yang harus kita lakukan. Nah, itu Bapak, saudara-saudari sekalian, dengan mencintai diri kita sendiri dan tahu apa yang harus kita lakukan, yang disebut sebagai mencintai diri sendiri itu, yaitu terjaga atau waspada dalam 3 masa. Masa anak-anak, masa muda, dan masa tua. Ini yang harus selalu waspada. Maka dikatakan sebagai mencintai diri secara utuh, secara sempurna. Yang dikatakan sebagai satta purisa, orang yang baik. Tidak ada yang di sini yang mau dikatakan orang yang tidak baik. Semua orang ingin dikatakan sebagai orang yang baik. Kalau kita mau menjadi orang baik, dhamma yang harus kita pegang tadi, sapurisa dhamma 7 sapurisa dhamma tadi, kita akan mampu menjadi orang yang baik secara sempurna. Nah, semoga apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan sekarang ini. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.